Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi fi kitabih Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Imam Nawawi berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin, nafa'anallahu bi'ulumihi, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya. Wa ani bin Umar, dari Abdullah bin Umar, khalifah yang kedua, namanya Umar bin Khattab, punya anak namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Yaqumun nas, nanti manusia akan bangkit, li rabbil alamin, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi sebagian orang, kita ini hidup, habis hidup ini mati, selesai. Makanya bagi mereka hidup ini ya dibuatlah dosa sesuka hatinya, kan tidak ada bangkit lagi. Habis mati udah sama macam kucing, mati selesai. Lahir ke atas dunia, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, menikah, punya anak, tua, sakit, mati. Dalam Islam tak begitu. Dalam Islam, yaqumun nas, kita nanti akan bangkit lagi untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yaghiba ahadukum, sampai ada orang yaghib. Yaghib dari kata ghaib. Apa arti ghaib? Hilang. Yaghib, hilang. Ahaduhum fi rashhihi, hilang badannya itu, tubuhnya itu, fi rashhihi, dalam peluh. Rashhi itu dalam peluh, keringat. Hilang dalam keringat, maksudnya tenggelam, saking banyaknya keringatnya. Sampai kemana? Ila ansafi udhunaihi, sampai ke tengah telinga. Ini telinga, sampai ke tengah telinga. Tenggelam dia sampai ke tengah telinga. Kok bisa dia tenggelam sampai ke tengah telinga? Karena keringatnya. Berarti karena panas. Orang berkeringat itu kan karena panas. Panas di mana maksudnya? Panas di padang mahsyar. Waktu kita dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Bangkit lagi. Hadis ini hadis paling tinggi kualitasnya. Muttafaqun alaih, ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Warashhu, arti kata rashhu, al-araqu, araqu, keringat. Orang tenggelam di keringatnya. Itu yang selalu kita baca dalam surat Yasin, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, bahwa kita nanti berdiri lagi. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan, apa iya kita ni udah mati itu nanti hidup lagi Pak Ustadz? Jadi pertanyaan itu bukan pertanyaan orang sekarang, bukan pertanyaan orang ateis. A tidak, T Tuhan, is keyakinan. Ateis, keyakinan yang mengatakan tak ada Tuhan. Pertanyaan itu sudah ditanyakan oleh seorang laki-laki zaman Nabi, namanya Asi bin Wa'il. Asi bin Wa'il. Dibawanya tulang yang sudah di dalam tanah itu, sudah putih sudah warnanya. Kata dia ke Nabi Muhammad, ayuhyi rabbuka hadzal 'idhama ba'da ma baliya wa ramma.
apakah Tuhanmu bisa menghidupkan kau sesudah jadi tulang ini? Bayangkan itu. Saya belum pernah lagi selama pengajian tiba-tiba datang jamaah bawa tulang. Hai Abdul Somad, apakah bisa Tuhanmu menghidupkan tulang ini? Nabi diam sampai datang malaikat Jibril membawakan jawaban. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Surat Yasin. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Qul, katakan sama si Asi bin Wa'il yang bawa tulang itu. Yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang menghidupkan tulang itu adalah dia yang dulu menciptakannya pertama kali. Tulang ini belum ada. Lalu diciptakannya menjadi ada. Setelah diciptakannya menjadi ada, dibuatnya menjadi tak ada, mati. Masuk ke dalam tanah. Lalu dihidupkannya balik menjadi ada. Apa maksudnya? Sebelumnya tak ada menjadi ada, bisa dia buat. Yang pernah ada menjadi ada balik, lebih mudah mencipta yang pernah ada atau yang tak pernah ada? Yang tak pernah ada. Tak ada, kita ini sebelumnya tak ada. Bisa dibuatnya menjadi ada. Sekarang ada. Terus nanti tiba-tiba mati, tak ada, hilang. Dibalikkannya, kan mudah aja bagi dia. Jadi, agama Islam ini memang betul iman. Iman, percaya. Tapi percayanya itu berdasarkan ilmu. Diajaknya kita berpikir logika. Abdul Somad sebelumnya tak ada. Kan tak ada Abdul Somad ini sebelumnya. Dibuatnya menjadi ada. Mampu dia. Sedangkan yang tak ada aja Abdul Somad dibuatnya menjadi ada, bisa dia. Apalagi ya yang udah ada ini dibuatnya di tak ada, dibalikkannya lagi. Kan mudah aja tuh bagi dia. Apa sulitnya bagi dia? Nah, jadi sebetulnya hidup ini tak pernah berubah. Walaupun sekarang sudah tahun 2025, tahun 1447, orang-orang yang tak percaya itu, sekarang ini orang yang tak percaya bahwa kita ini hidup lagi ini masih ada enggak? Makin banyak sekarang. Menantang dia di internet itu. Ayolah di TikTok, di IG, di FB, di posting-posting itu nantang. Mana buktinya kita hidup lagi? Jadi sebetulnya dunia ini isinya itu bentuknya aja yang berubah, tapi isinya, substansinya itu sama. Pertama orang yang percaya, yang kedua orang yang tidak percaya. Yang percaya nih kata dia, aku mesti baik karena aku nanti hidup lagi. Kata yang tak percaya nih, gak ada itu. Mana pula mungkin kita bisa hidup lagi. Nah, ini jelas ini antara yang percaya dengan yang tak percaya. Yang berat ini yang abu-abu. Yang abu-abu di tengah ini, mulutnya mengatakan percaya, tapi perbuatannya saya percaya bahwa sesudah saya mati nanti, saya masuk ke dalam tanah, saya dimakan cacing tanah, lalu tinggal azmud zanab. Azmu tulang, zanab ekor, tulang ekor, tulang belakang paling ujung ini. Tulang ekor paling ujung tuh sebentar ibu jari tak hancur dimakan cacing. Namanya azmuz zanab. Azm. Tulang. Zanab ekor. Itu dia yang merah. Azmuz zanab. Apa? Azmuz zanab, tulang ekor. Ajmuz zanab. Inna fil insani azaman. Di dalam badan manusia itu ada tulang. La ta'kuluhul ardu, tak dimakan tanah. Hadisnya Sahih Muslim. Ada tulang yang tak dimakan tanah abadan, selamanya.
fihi yurakkabu yawmal qiyamah. Dari tulang inilah manusia itu nanti disusun balik. Semacam tombol dia, tersusun balik. Qalu, mereka bertanya, ayu azmin, tulang apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, ajbul dhanab. Ajbu azmu, tulang. Ajbul dhanab. Sahih Muslim nomor 2955. Share nanti ke grup. Ajbul dhanab. Hadis Sahih Muslim. Kelompok ini percaya, saya termasuk yang percaya. Kelompok ini mengatakan, ada itu. Pokoknya sudah mati kita matilah. Mau jahat, mau korupsi, mau berzina, mau makan haram, mau sabu-sabu, ya udah selesai. Kalau kebetulan tertangkap polisi, nasib lah. Kalau kebetulan tak tertangkap, ya udah lepaslah kita, kata yang ini. Kata kelompok yang tengah ini, aku yakin nggak yakin juga, kata dia. Nah, yang kelompok yang tengah ini dosa itu dibuatnya juga. Habis itu istighfar ya. Kau kemarin hutan kau potong juga. Habis hutan di Riau ini 81.000 hektar kau bantai. Sampai Tesonilo pun gajah-gajah tak ada tempat-tempat lagi. Harimau-harimau pun disiap mengamuk. Kenapa kau potong hutan itu kalau memang kau yakin akhirat itu ada? Iya, kalau akhirat itu ada, kalau nggak ada kan rugi kita. Orang tuh menggarap juga, kita nggak nggarap gitu ya. Nah, itu. Jadi kau nggak yakin akhirat itu ada, ya yakin nggak yakin lah. Terus, ya karena yakin nggak yakin, sebagian duitnya kita sedekahkan, kita bangunkan ke masjid, kita bagikan ke fakir miskin. Kenapa kau buat? Ya mana tahu akhirat itu ada. Iya kan? Nah, ini kelompok yang tengah ini. Tak berhenti sinso itu bunyi. Habis. Habis hutan itu di pantai. Rupanya di atas gunung itu udah macam kawah dia. Tumbang, udah macam danau di atas tuh. Tinggal menunggu aja. Setiap ada peneliti-peneliti yang LSM, orang-orang lingkungan asal nulis, tangkap. Ini akan berbahaya. Nanti akan terjadi pembalakan liar ini mengakibatkan gunung kita gundul sehingga tanah ini tidak bisa lagi dicengkram oleh akar-akar kayu, akhirnya tumbang. Tangkap. Nah, sampai masanya hujan lebat, turunlah semua kayu itu. Habis. Kaulah yang berdosa, kau yang motong. Jadi aku cuma motong aja. Siapa yang ngasih izin ini? Siapa yang ngasih izin? Yang ngasih izin orang Jakarta sana izin. Bagaimana mereka ngasih izin itu? Di fotonya dari atas langit sana, foto, kasih titik koordinat. Dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini punya kau. Ambil kayunya. Ambil kayunya, jual, dapat duit. Setelah kayu tumbang, tanam sawit. Dikasih izin 100.000 hektar, yang ditanami 300.000, 200.000. Siapa yang mengukur? Siapa yang mengukur ke dalam? Bukan senang mengukur ke dalam sana. Datang LSM, datang wartawan, ribut, sumbatkan duit tuh. Diam. Selesai, ribut lagi di internet. Sumbatkan. Diam. Datang hujan lebat, banjir, turun kayu-kayu tuh. Apa yang disumbatkan lagi? Bayangkan itu azabnya di akhirat. Percaya kau akhirat itu ada? Aku percaya, nggak percaya juga, kata dia.
Itu maka aku sedekahkan duit kayu itu sikit, kata dia. Mana tahu akhirat itu ada nanti, kata dia. Kalau ada, aku dah sedekah. Kalau enggak ada, hutan itu dah aku garap, kata dia. Kita pun mendengar itu, iya juga ya. Jadi ada orang yang tenggelam karena keringatnya itu nanti setengah telinga segitu. Saking kan panasnya. Kita paling berkeringat. Pernah ada yang jogging berkeringat sampai 1 liter? Belum ada. Paling basah, berpeluk baju Pak Ustaz, keringat. Hadis 401. Wa an Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan, Nabi menyampaikan khutbah. Kalau pakai dhammah khutbah, kalau pakai kasrah khitbah. Kalau pakai dhammah khutbah, artinya khutbah. Kalau pakai kasrah khitbah, meminang. Abang mau kemana bang? Mau khitbah, katanya. Oh, gawat dulu. Kalau pakai alif khatib, kalau pakai ya khatib. Yang menyampaikan khutbah Jumat itu yang pakai alif apa pakai ya? Pakai ya, khatib. Kalau pakai alif khatib, orang yang meminang. Kalau pakai dhammah khutbah, kalau pakai kasrah khitbah, meminang. Orangnya kalau pakai ya khatib, khatib Jumat. Kalau pakai alif khatib, orang yang meminang. Ibu, hati-hati kapan bapak tu menulis. Kau kemana bang? Aku khatib, katanya. Awas, ingat, mana yang bahaya? Yang pakai alif. Asal pakai alif bahaya. Kalau pakai ya aman. Khatabana Rasulullah SAW khutbatan, Nabi menyampaikan khutbah. Ma sami'tu mithlaha, tak pernah ku dengar macam itu khutbah. Qattu sama sekali. Faqala, Nabi berkata, lau ta'lamuna ma a'lam, seandainya kamu tahu apa yang aku tahu, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan, kamu akan tertawa sikit, wala bakaitum katsiran, kamu akan banyak menangis. Seandainya kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan banyak menangis dan ketawanya sikit. Faghatta ashabu Rasulullah SAW wujuhahum, sahabat Nabi menutup wajah mereka. Walahum khanin, dan mereka itu menangis sampai terisak-isak, menutup, menangis. Khanin nanti menangis sampai terisak. Anak kau yang baru lahir itu siapa namanya? Khanin. Nanti menangis sampai terisak. Hadis ini pun tinggi kualitasnya. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, balagha Rasulullah SAW an ashabihi syai'un, sampai suatu berita kepada Nabi Muhammad SAW. Faqataba, Nabi pun berdiri menyampaikan khutbah. Apa kata Nabi? Uridat alayyal jannatu wan nar, dinampakkan surga dan neraka itu kepadaku. Ini surga, ini neraka. Falam arakal yaumi fil khairi wasyarri, kata Nabi SAW, aku belum pernah melihat kebaikan sebanyak kebaikan hari ini, dan aku belum pernah menengok kejahatan sebanyak kejahatan hari ini.
Habil baik, Musa baik, Isa baik, tapi kebaikan di zaman Nabi Muhammad ini lebih banyak. Dan aku belum pernah menengok kejahatan lebih banyak daripada hari ini. Kabil jahat, Namrud jahat, Fir'aun jahat, tapi hari ini kejahatan lebih, kata Nabi. Walau ta'lamuna ma'a'lam, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu ini, la dhahiktum qalilan, kamu akan sedikit ketawa. Wala bakaitum katsiran, kamu akan banyak menangis. Fama ata'ala ashabi Rasulullah SAW yaumun asyaddu minhu, belum pernah ada hari yang lebih berat yang dialami sahabat Nabi melebihi hari itu. Wattau ru'usahum, mereka menutup kepala mereka. Kalau yang riwayat pertama tadi wajah, yang kedua nih saking sedihnya, takutnya, cemasnya. Walahum khanin, dan mereka menangis sampai terisak-isak. Dah, apa penjelasan kata khanin? Al-khaninu, khanin bil kha, dengan huruf kha. Al-mu'jamah bertitik. Kalau tak bertitik ha. Kalau bertitik kha atau jim. Apa artinya? Wahwal buka, buka menangis. Ma'agunnatin, menangis dengan suara. Ada orang menangis saja, ada orang menangis dengan suara. Wansyiqaqis saud, dan keluar suara minal anfi, menangis terisak-isak, menangis bersuara terisak-isak, saking takutnya nanti bangkit di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut masuk surga, takut tak masuk surga, dan takut masuk neraka. Begitulah sahabat Nabi dulu. Kira-kira apalah agaknya perbuatan yang paling banyak memasukkan orang neraka? Perbuatan zalim sama orang. Kalau perbuatan-perbuatan yang lain insya Allah bisa diampunkan dengan mandi taubat, sholat sunat taubat. Tapi perbuatan zalim sama orang ini, oh, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita jangan sampai zalim sama orang. Zalim sama tetangga, zalim sama istri, zalim sama anak, zalim sama jamaah. Pengajian terlalu lama itu zalim juga itu. Kayak saya pengajian 1 jam cukup, sampai jam 6 cukup. Habis itu yang mau pulang, yang mau masak, mau ngantar anak sekolah, habis sampai jam 6, besok tanya jawab, cukup. Zalim aniaya, menzalimi orang. Menzalimi orang satu provinsi Aceh. Saya besok pagi mau ke Aceh. Besok dari mulai Banda Aceh turun sampai ke bawah 4 hari. Dari mulai Banda Aceh besok turun sampai ke Aceh Tamiang. Nah, dari Tamiang terus ke Medan. Dari Medan baru pulang. Membawa 1 ton rendang. Saudara kita tak makan. Membawa 10 ton beras. Yang sebelumnya udah dikirim pakai kontainer, pakai paket. Nah, besok yang dibawa langsung. Gara-gara apa itu terjadi? Gara-gara zalim. Gara-gara mau buat rumah mewah, mau bininya punya gelang emas, anaknya mau sekolah ke luar negeri, memotong hutan Sumatera, diurus izinnya ke atas, sogok keluar. Mau liburan, duit kurang, gaji tak cukup, nah, dibantailah hutan Sumatera ini. Puluh tahun, timbun-timbun kayunya di atas, dibantai hujan itu, turun kayu-kayu itu gelondongan dari atas.
hilang kampung. Rumah jangan lagi cerita, kampung hilang. Macam mana azabnya itu di akhirat nanti? Ya Allah. Kenapa orang itu nggak takut sama Allah? Ditanya orang itu nanti, kenapa kau potong hutan itu? Iya, karena Ustaz Somad diam katanya. Ustaz Somad asal ceramah, isi ceramahnya, marilah kita bersabar. Marilah kita, tak pernah dia ceramah tentang hutan sekalipun. Pernah saya ceramah tentang dosa memotong pokok kayu. Sedangkan jamaah yang kajian subuh yang ring 1 pun bingung. Kira-kira sepanjang pengatuan Bapak Ibu, pernah tak saya ceramah tentang dosa memotong pokok kayu? Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok kayu, sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan kepalanya ke dalam api neraka. Hadis sahih. Ada orang yang pulang dari kenduri, hisabnya di akhirat lama baru masuk surga. Kenapa lama? Karena rupanya balik dari kenduri daging nyangkut di gigi. Gara-gara tukang undang kenduri tak menyediakan congkel gigi. Akhirnya pas mau pulang diambilnya ranting tetangga untuk mencongkel. Itulah yang membuat dia hisabnya lama di akhirat. Nama kitabnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Hatam kitab itu kita kaji waktu bulan Ramadan tahun 2020 karena Covid. Saya tinggal di ruku menghatamkan kitab. Hanya karena ranting pokok kayu untuk mencongkel gigi, hisabnya lama. Macam mana orang yang mengasih izin hutan itu? Macam mana yang memotong itu? Macam mana yang mendapatkan suratnya itu? Macam mana yang membiarkannya? Bayangkan, padahal perangkat negara ini dari mulai atas itu sampai ke bawah, sampai ke kampung, sampai ada. Kalau tingkat atas, Panglima TNI, kalau Angkatan Darat. Kalau polisi, Kapolri. Tingkat provinsi, Kapolda. Kalau tentaranya, Panglima. Kita Riau baru Panglima. Oh, dulu ikut Bukit Barisan, sekarang sudah jadi Tuan Kutam Busai. Kalau tingkat kabupaten, Kapolres. Kalau kota Pekanbaru, Polresta. Tingkat kecamatan, Kapolsek. Tingkat bawah lagi, Babinsa. Kalau tentara. Kalau polisi, Babin Kamtipmas. Ada itu. Saya di Batu Tilam itu, yang membawa saya keluar waktu banjir, mobil tak bisa keluar, Bapak Babinsa bonceng naik trail. 4 jam naik trail, pakai kain sarung, celana basah semua, pakai sarung naik trail Pak Babinsa itu. Nanti antum tengoklah trail Pak Babinsa itu, pukul tempat duduknya itu begini, macam papan, tak ada busanya. Dulu saya pegang-pegang Pak Babinsa 4 jam. Saya pejam kan, Mak. Udah berapa lama Pak Babinsa kerja di sini, tugas di sini? Udah lebih 5 tahun, Pak Ustaz. Bolak-balik ke dalam naik trail untuk menjaga hutan. Bayangkan kalau dibunuh orang dia di situ. Begitulah. Mereka inilah ujung tombak yang berjuang di dalam untuk mengamankan hutan Riau. Tapi yang kecolongan, yang pakai backing, pakai backup, mana kuatnya di bawah, dia lemah. Dijaganya siang, malam dipotong orang. Dihidupkannya mesin dompeng. Dia sendiri di dalam.
Akhirnya ada yang tak bisa disumbat. Apa? Hujan. Gimana mau menyumbat hujan itu? Turun. Kenapa Riau tidak terjadi macam Aceh? Karena Riau tanahnya datar. Datar. Kalau tsunami, air laut itu naik ke atas. Ini laut, naik air laut itu ke atas gini, habis itu turun lagi. Kalau yang ini sekarang ini lebih dahsyat dari tsunami. Ini kan Aceh ini gunung, gunung. Ini laut, dari atas gunung ini turun ke bawah. Makanya lumpur di dalam rumah itu sampai setinggi bunga. Berdiri orang di lumpur itu pegangnya tiang kabel listrik. Saking tinggi. Bayangkan lamanya hisab orang ini di akhirat. Ya enak-enak di mana sana, liburan segala macam. Ikut pula dia itu dizikir, astagfirullah. Dia motong, dia berikut motong. Pakainya topi putih, pakainya baju, nangisnya di depan Ka'bah. Ya Allah. Ada duit kayu tuh. Anak bini dari duit kayu. Orang teraniaya di sana. Ya Allah, lamanya hisab. Yang saya takutkan, itu yang saya takutkan. Pas ditanya-tanya, kenapa kau potong hutan? Kenapa kau keluarkan izin? Kenapa kau biarkan? Ya Ustaz Somad nggak pernah ceramah tentang hutan, kata dia. Ustaz Somad ceritanya tentang sholawat, tentang zikir. Datang kami ke rumah dia. Ustaz, kami udah motong hutan, gimana? Ya banyak-banyak istighfar. Allah mengampunkan insya Allah. Kami gas lah langsung ada. Kami begitu Ustaz Somad bilang Allah mengampunkan, kami hidupkan sinsu itu lagi. Dia. Itulah yang saya takutkan. Udahlah saya tak dapat di dunia, kok dapat nggak apa-apa juga. Di akhirat kena. Gara-gara apa? Gara-gara tak bercakap. Ustadz dosanya gara-gara tak bercakap. Saya bercakap udah, ini direkam. Nanti begitu ini direkam, diupload, datanglah Gen Z yang akan memotong-motong video, yang akan men-share tentang bahaya supaya tak terulang lagi di masa akan datang. Jadi yang paling dikhawatirkan sekarang ini ada namanya Gen Z, Gen Z. Mereka ini adalah yang lahir tahun 1990, 1997 sampai sekarang. Saya udah lewat, tak masuk kelompok itu. Kelompok Gen Z inilah yang paling dikhawatirkan. Karena kalau Gen Z ini mau ngamuk, oh luar biasa Gen Z. Siapa yang menumbangkan Nepal? Gen Z. Makanya orang segitu, kau jangan macam-macam, ku Nepal kan kau nanti. Itu Gen Z. Apa beda Gen Z sama dengan Ustadz Somad? Ini saya ceritakan sedikit. Kenapa Gen Z ini mengamuknya ngeri? Saya, generasi saya, sabar menunggu album Minggu. Untuk mendengar musik, sabar kami, gen kami ini. Saya yang sebaya seangkatan dengan Ustadz Apandi, kami sama-sama 96 masuk YIN. Gen kami ini sabar untuk mendengar lagu tuh nanti hari Minggu, hari Ahad jam 11. Barulah keluar namanya album Minggu. Gen Z tidak begitu. Gen Z tidak menunggu hari Minggu, langsung buka handphone, buka YouTube. Kapan dia mau dengar lagu? Generasi saya sabar untuk menunggu Tuan Baron, Little Missy jam 12 siang. Seminggu sekali tunggu, dan kalau udah ditonton dari awal sampai akhir. Gen Z tidak begitu. Gen Z itu kapan dia mau nonton, dia tonton, habis itu ditontonnya sebentar, pindahnya. Tak suka dia pindah, scroll. Zaman saya
sabar untuk berjalan dari sini ke situ untuk menukar channel TV. Gen Z enggak? Dari sini. Habis baterai dilemparnya itu. Gen Z inilah yang ngeri nih mengamuk. Gen Z inilah yang mengamuk. Gen Z ini dia tidak mau ribet, dia tak mau sulit, dia tak mau susah, dia tak mau payah, susah dikasih tahu. Tapi dia berpikir karena dia lebih canggih pengetahuannya, otaknya lebih mutakhir. Dan dia ini kalau mau ngamuk, ngeri. Dia satu di sana, tapi dia bisa dilingkan. Dan dia bisa punya kekuatan luar biasa. Bayangkan kalau dia nanti sampai masanya, berapa jumlah Gen Z di Indonesia? Berapa? Gen Z di Indonesia? Gen Z di Indonesia tak pula tahu dia. Pokoknya banyak lah. Gen Z berjumlah 74,93 juta atau 27% Gen Z. Makanya yang berani apa-apa di TikTok itu Gen Z. Kalau Gen Z ini masih berpikir lagi, Gen Z ini tak ada pikir, asal tak sur dia serang aja. Makanya kalau Facebook kan komen Facebook, Instagram dengan TikTok. Facebook itu nggak slow yang tua-tua macam saya. Facebook. Tapi kalau TikTok, bayangkan kalau Gen Z nanti sampai masanya dia tamat sekolah, dia mau kerja, dia mau nikah, kerja tak ada, duit tak ada. Wah, ini Gen Z bisa mau. Waspadalah. Hadis terakhir 402. Wa anil miqdad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tudnas syamsu, matahari itu didekatkan yaumal qiyamah, pada hari kiamat, minal khalqi, dekat dari makhluk, hatta takuna minhum, sampai jarak dia kami kedari milin, sedekat 1 mil. Qala Sulaim bin Amir, yang meriwayatkan hadis ini Sulaim bin Amir dari Al-Miqdad, sahabat Nabi namanya Al-Miqdad. Fa wallahi, kata si Sulaim, aku tak tahu, demi Allah aku tak tahu, ma adri ma ya'ni bil mil, apa maksud mil itu. Antara kita dengan matahari itu 1 mil itu, apakah yang dimaksud adalah masafatil ardi, jarak bumi dari sini ke sini 1 mil. Apakah yang dimaksud itu? Am atau al-mil alladzi tuqtar halu bihil ain, atau yang dimaksud mil itu mil ini. Ini batang celak dicucukkan. Celak kahal itu batu di gunung, ismit namanya. Ditumbuk, setelah ditumbuk dicucukkan besi, baru diletakkan ke sini. Pernah bercelak tak? Kalau sakit mata, ambil ismit, cucukkan. Bercelak itu sunnah, karena Nabi bercelak. Tempat memasang celak di sini itu namanya mil. Aku tak tahu apakah jarak kita dengan matahari itu 1 mil bumi atau 1 mil ini. Kalau 1 mil ini, berarti ini mataharinya ini. Segitu. Fayakunun nasu ala qadri a'malihim. Jadi kalau begitu, orang panas. Kan kalau dekat matahari, panas, berpeluh, berkeringat. Ya. Kalau berpeluh, berkeringat, cemana? Ala qadri a'malihim fil araqi. Tenggelamnya dia sesuai dengan kadar amalnya.
Jadi kalau dosanya tak banyak kali, ya tenggelamnya sampai ke mata kaki. Kalau nampak nanti antum di akhir di padang mahsyar ada orang tenggelam semata kaki, mungkin itulah yang nyuri-nyuri bakwan, nyuri risol, ya kan? Makan 2 bayar 1. Itulah. Faminhum man yakunu ila ka'baihi. Ada yang tenggelam sampai ke ka'baihi, ke mata kaki. Wa minhum man yakunu ila rukbatihi. Ada yang tenggelam sampai ke lutut. Kalau yang ke lutut ini, inilah dia yang mencuri kantinnya sekalian mencuri. Wa minhum man yakunu ila haqwaihi. Ada yang tenggelam sampai ke tempat mengikat kain. Di mana ngikat kain? Pinggang. Wa minhum man yuljimuhul araqu iljaman. Ada yang sampai ke tali kekang. Tali kekang itu sih. Banjir sampai ke itu. Wa asyara Rasulullah biadihi ila fihi. Nabi waktu meriwayatkan hadis ini menunjuk ke mulutnya. Wa minhum may yulzimuhul araqu ila iljaman, katanya. Tenggelam sampai ke sini. Rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami semua ya Allah. Jangan zalim, jangan zalim, jangan zalim. Itulah kaji kita sampai jam 6. Jadi kita jawab pertanyaan sampai 6.30. Salat sunat Isyraq 2 rakaat. Mohon pencerahannya Ustadz bagi kami yang masih muda. Saya pun muda juga. Kalian pikir kalian aja yang muda. Dan sering merasa takut, khawatir terhadap masa depan. Khususnya terkait pekerjaan dan urusan kehidupan. Saya pulang dari Mesir tahun 2002. Lahir 77. Tamat kuliah 2002. Berarti berapa umur? Lahir 77. Pulang 2002. Hah? Umur 25. Pulang kuliah umur 25. Tapi saya belum berpikir mau berbini. Saya masih mau S2. Pulang 2002. Kata mak saya, "Cemana?" Saya bilang, "Aku mau S2, aku mau S3." Karena kalau aku berbini, berarti kuliah berhenti. Kalau kuliah berhenti, aku mau jadi dosen di luar negeri. Kalau aku dosen luar negeri, gajinya banyak, duit banyak. Kalau duit banyak, baru aku bisa menyenangkan mak nih. Ya, itu yang ada di kepala saya. Jadi saya pikir, aku mesti S2, aku mesti S3, aku mesti doktor. Setelah aku doktor nanti, baru aku bisa jadi dosen di Malaysia. Nggak terpikir saya jadi dosen di Indonesia nih, karena gajinya kecil. Dosen itu kan artinya gajinya dosen. Jadi yang ada di kepala saya, aku mesti doktor, LC, MA, doktor, aku mesti dosen 2. Kalau tak Malaysia, Brunei. Baru aku bisa aku senangkan mak nih. Oke, tak ada terpikir. Makanya saya tak ada cewek, tak ada pacar. Karena kalau bercewek, ujungnya pasti berbini kan. Aku tak mau. Aku mau doktor. Nah, jadi dalam kepala juga saya mindset saya begitu. Nah, saya tidak menyuruh kalian ikut saya. Saya cuma bercerita tentang saya. Dan saya orang kampung.
Tapi bukan orang kota. Ada orang hidup ini tiang gawang. Ini tiang gawang. Tiang gawang. Bola itu diletakkan di sini. Datang ayah dia meletakkan bola itu di situ. Nah. Ini tiang gawang 2. Datang ayah dia meletakkan bola itu di situ. Dipegangkan pula kakinya untuk menyipakkan. Lalu disipakkan. Gol kata ayahnya, gol. Ayah bongak itu. Kalau saya enggak, saya mencari bola. Saya mencari kuliah sendiri, saya belajar sendiri, saya mencari makan, saya mencari beasiswa. Pulang 2008, bulan Agustus, jalan-jalan saya ke Kementerian Agama, Jalan Sudirman. Ini belum jelas nih, ijazah LCMA, tapi pengangguran. Tak ada, kerja tak ada. Jumpa sama Ustadz Apandi. Ustadz Apandi udah PNS. Dulu sama-sama kuliah. Karena beliau fokus kuliah, selesai, dia udah S2, dia udah PNS, dia udah ada nikah, dia udah punya rumah, dia udah punya kerja. Awak garis masih jauh. Garis. Nah, jadi kalau ada anak mahasiswa cerita tentang khawatir, tentang cemas, tentang susah, baru saya paham kenapa Allah membuat hidup saya susah. Supaya kalau ada orang cerita susah kau itu upil-upil aja, nggak ada apa-apanya. Itu kenapa dibuat Allah hidup saya pontang-panting, morat-marit. Karena rupanya memang banyak orang ngadu ke saya. Ustaz, hidupku susah kali begini. Udah nggak apa-apa. Pulanglah ke Jakarta, dibawalah ijazah LC Al-Azhar, MA Maroko, dua-duanya luar negeri. Tesis saya tebalnya 300, mana halaman 300? 300 halaman. Oh, setengah nih, segini tebalnya, bahasa Arab semua. Judulnya Rijalul Muwatta was Sahihain alladzina dha'afahum an-Nasa'i fi kitabid du'afa wal mutrukin jam'an wa dirasatan. Dites di depan Masjid Istiqlal, kantor Kementerian Agama. Bahasa Inggris lulus, bahasa Arab lulus, potensi akademik lulus, 200 soal dalam 1 jam lulus. Semua ada lulus, tinggal wawancara berdua. Tanyalah sama bapak itu, sudah pernah ngajar katanya. Mana pernah awak ngajar, awak baru pulang. Rupanya cara dia mau menjatuhkan saya. Setan bapak. Nanti di akhirat saya tuntut dia. Awak baru pulang, itulah satu-satunya yang saya harapkan. Gak berani pulang ke Riau ini karena tak punya ordal. Mau ngajar kemana? Mau ngajar ke UIN, nggak ada keluarga. Mau ngajar ke UIR, nggak ada. Bertarunglah di Jakarta sana, ngadu, ya Allah tolonglah lulus. Tinggal 2 lagi, satu anak dia, anak alumni dia, satu kita. Itulah pertanyaan dia, sudah ngajar katanya. Wah, sakit. Saya kalau seandainya nggak lulus TOEFL, siap saya. Seandainya bahasa Arab kok rendah, siap. Tapi pas dibilang yang pernah ngajar, langsung dorong saya. Mana pernah ngajar, kita baru pulang. Tidak objektif dia. Akhirnya udah saya duga itu, tapi dalam hati saya nggak mungkin lah rasanya nggak lulus. Masa kita lama-lama di luar negeri tak lulus. Pas saya sedang bergantung di Metro Mini di Kampung Melayu, bunyilah SMS, SMS tahun 2008. Buka SMS. Kau belum lulus, Mat, kata kawan. Oh, ma,
Turun saya dari Metro Mini Kampung Melayu tuh, lembut aspal tuh. Hancur, sehancur-hancur. Disitulah saya merasakan Allah itu hilang-hilang timbul. Karena tak ada harapan lagi. Duit tabungan udah habis. Lamaran di Brunei, di Malaysia tak ada yang nyangkut satu pun. Awak mau balik ke Riau tak ada keluarga. Satu-satunya inilah PNS nih, tak lulus pula. Oh, tak bisa saya bayangkan. Jangan sampai anak-anak saya, adik-adik saya mengalami macam itu. Susah dia tuh, susah. Jangan kalian pikirkan saya pulang disambut bunga-bunga tolak. Enggak begitu kehidupan saya. Awak pun sekolah itu mencarinya setengah mati. Nah, jadi kalau cerita susah, nanti sampai masanya mau saya filmkan itu. Cuman kalau difilm kan nyari pemerannya nih yang susah. Tak usahlah kalian cerita susah sama saya. Oh, susah dia, susah. Benarkah ada dua cara qadha sholat fardu yang lalu? Satu ganti seperti biasa, satu perbanyak sholat-sholat sunat. Enggak ada. Enggak ada yang nomor dua ini, enggak ada. Ini nomor dua ini ngayal. Yang ada cuman qadha fardu. Musolli fardhos subhi rak'ataini qadha'an. Itu aja. Enggak ada perbanyak sholat sunat, nanti yang lunas, nanti yang wajib-wajibnya lunas. Ini mungkin yang ngasih tahu ini dia banyak utang. Dia banyak utang. Terus dia berpikir sendiri, jangan berpikir sendiri. Saya tidak pernah saya menjawab pertanyaan itu dari kepala saya. Saya baca dulu. Walaupun kawan seangkatan yang bertanya. Semalam kawan seangkatan saya kuliah nanya. Mat, katanya, ya, ini ada jamaah sedang umroh, terus udah selesai tahalul baru dia sadar rupanya di dalam ada anduk. Hah? Saya tanya, dia waras apa gilo? Asa dia tak sadar dari awal pakai anduk? Saya tanya, berapa umur dia? Umurnya 55. Apa lo 55 belum pikun lagi? Saya tak pernah menjawab menurut saya. Saya kasih jawabannya begini. Qala Nawawi, kata Imam Nawawi. Imam Nawawi yang menulis kitab. Idza tatayyaba, kalau orang yang ihram itu pakai parfum, au labisa manuhiya anhu, atau dipakainya pakaian yang terlarang, pakaian berjahit, termasuk pakaian itu tadi. Lazimatul fidyah, wajib dia bayar fidyah. Wajib dia bayar fidyah. Nah, membayarnya itu kan ada 3. Paling rendah puasa. Di atas tuh ngasih makan fakir miskin. Udah dipatok di Saudi 90 rial. Yang paling tinggi potong kambing, dipatok harganya 600 rial. Wara'al malikiyatu, menurut mazhab maliki, annal fidyata ala takhir. Pilih antara 3 nih, pilih. Apakah mau kambing, fakir miskin, atau puasa? Saya puasa aja lah Pak Ustaz. Lumayan ini beli boneka onta gitu kan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, fal wajib inda Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i wa Abi Hanifah, ad-dam, wajib potong kambing. Jadi saya tak berani, saya menurut saya kirimkan ini. Saya tanya, ini kayunya, yang pakai anduk gua kayu enggak? Gua tengok kayunya, kayu sawitnya ada, suruhnya potong. Kalau sabit susahnya, dia pun dibangkitkan uang, dia pun diberangkatkan orang, duitnya tak ada. Itu puasa 3.
Puasa pun tidak bisa, sedang anduknya lupa. Ya, karena puasa anduknya lupa. Jadi jangan ngawur. Kalau ditanya, bilang saya nggak tahu. Jangan malu bilang nggak tahu. Saya sering bilang nggak tahu. Saya cari dulu dikit. Nah, jadi tentang masalah fidyah ini tidak ada, tentang masalah qadha ini tak ada solat sunat lalu yang wajib lunas. Tetap qadha. Tapi jangan sampai tak solat sunat. Yang masih banyak utang qadha, tetap solat sunat. Qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid. Nanti habis ini solat sunat isyraq. Qadha tetap. Saya pendosa. Taubat, buat dosa lagi. Lain tukang potong tadi. Udah dipotong, habis itu sembahyang. Sembahyang itu potong lagi, habis itu sembahyang. Jangan-jangan ini nyuruh. Dan saat ini saya buat program agama di kantor. Saya agar terhindar dari dosa, saya posting giat agama. Saya inisiasi buat musola, terus saya pamerkan di media. Apakah saya riak posting giat agama? Kau kenapa tak ke masjid? Aku ke masjid itu takut riak. Itu maka aku sembahyang di rumah. Tak betul. Karena yang menyuruh ke masjid itu Allah. Yang menyuruh memakmurkan masjid itu innama ya'muru masajidallah, Allah. Itulah bahayanya kalau beramal pakai perasaan. Ibu kenapa nggak pakai jilbab? Kalau saya pakai jilbab riya. Saya merasa penghuni surga. Itu maka saya pakai you can see. Kalau saya pakai you can see, lalu orang ngejek saya penghuni neraka, lalu saya merasakan bahwa aku memang berdosa. Saya lebih tenang, Pak. Itu namanya ngawur itu. Beragama ini tak bisa begitu. Beragama ini ada tuntunannya. Orang main bola aja tuntunannya ada kok, FIFA, statuta. Ada. Maka beragama ini kita tetap ke masjid. Saya ceramah, dipuji orang, dikasih penghargaan. Datang dari Malaysia, Dai Nusantara. Datang dari Lam Riau, Datuk Seri Ulama Sekian Negara. Datang entah apa-apa penghargaan, bertimbun-timbun di rumah. Riak berarti saya. Iya. Yang penting kita berusaha menjaga di dalam sesuai kemampuan kita. Ada yang di dalam diri kita, ada yang di luar diri kita. Ada yang di dalam diri kita, ada yang di luar diri kita. Yang bisa kita kendalikan itu yang di dalam atau yang di luar? Yang di dalam. Maka hidup ini kalau tak bisa kita mengklasifikasi ini, stres kita. Yang ngejek saya di Facebook, di internet, mencaci maki segala macam, itu di luar atau di dalam? Di luar. Yang di luar itu tak bisa saya kendalikan. Yang bisa saya kendalikan hanya yang di dalam. Macam mana saya mengendalikannya? Kau mesti sabar, kau mesti banyak berzikir. Yang di luar ini nggak bisa kita kendalikan. Dari mana datangnya stres? Karena kita mau mengendalikan semua. Mana bisa? Jangankan tetangga kita, bini kita pun nggak bisa kita kendalikan. Kita hanya bisa mengendalikan yang ada di dalam. Tapi kalau Pak polisi bisa mengendalikan. Nggak perlu dia ceramah, tinggal pistol macam-macam tembak pel. Karena beliau diangkat negara memang untuk mengendalikan, itu tugas dia. Tapi kita yang kita kendalikan itu yang di dalamnya aja. Jadi kalau kita mau posting, ya kita posting. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, maka dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Cukup. Jadi dia postingnya itu menyampaikan hadis Nabi. Tak perlu dia bilang alhamdulillah saya sudah berzikir 1000 kali. Jangan tunjukkan amal kita, ngajak orang beramal.
Ayat-ayat tentang zikir, ayat tentang sholawat untuk memotivasi orang, boleh. Apakah riya saya posting giat agama, memposting ayat, memposting hadis, tidak riya? Kalau ada yang melarang, berarti dia setan. Kau jangan posting-posting ayat lagi sama hadis di Facebook. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Apakah hilang amal ibadah? Itu adalah dakwah. Bapak, ibu, abang, kakak yang memposting ayat, hadis, ceramah, itu adalah dakwah. Bayangkan orang udah ngidupkan sinsu, udah mau motong, tiba-tiba membaca posting kalian, keluar ceramah Ustaz Somad. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, tak jadi dia motong. Tak jadi dia motong. Rokok dia menenangkannya. Udah tenang baru dia motong. Ya. Apakah bangga dengan giat agama menjadi riya? Enggak. Itu adalah izzah, kekuatan diri. Itu adalah jihad. Doakan kami istiqomah. Nanti di akhir majelis kita sama-sama berdoa supaya semua kita ini istiqomah. Ada seorang guru ikut PPG, mengambil jurusan PGSD, guru SD. Akan tetapi tidak sesuai dengan ijazahnya, karena dia lulus sebagai sarjana keperawatan. Mestinya dia perawat di rumah sakit. Dia bisa daftar PPG karena bantuan TU. Ada tata usaha yang nolong dia. Bagaimana menurut Ustadz? Dia sudah berbuat rish, curang. Jatah itu sebetulnya untuk PGSD alumni Tarbiyah UIN. Dia sebetulnya niatnya dulu perawat, tapi karena ada main mata sama TU, akhirnya dia dapat. Berapa dapat dia duit ini sebulan sekian. Duit itu haram. Dia sudah menipu karena dia mengambil jatah orang lain, bukan jatah dia itu. Jadi kalau dia mau, dia mesti kuliah PGSD, atau kalau ada kursus, tapi tak bisa kursus jadi guru, mesti tamat S1 PGSD atau D3. Man wasana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat Nabi Muhammad SAW. Potongkan video nih, kasih ke dia. Jangan sampai nanti di akhirat dia masuk neraka, tenggelam, ditanya, kenapa kau ini? Tak ada, Ustaz Somad kasih tahu deh. Sikit-sikit aku. Amalan apa yang kita lakukan supaya kita tidak merasa kesepian dan ketakutan ketika di alam barzakh? Karena tidak ada mendapatkan doa dan keluarga. Karena tak ada mendapatkan doa dan keluarga atau keturunan. Saya pagi pergi menawani istri belanja pagi. Lewat saya di depan kubur, kan kuburan kan. Lewat di kubur itu saya baca doa. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaakhirin nasallallahu lakumul afiyah. Dah, pulang nanti mengawani ustazah, lewat saya baca lagi. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin. Sore bawa anak-anak jalan, lewat lagi. Malam pulang. Berarti berapa kali saya doakan orang meninggal itu? 4 kali. Dari mana pula datangnya kesepian? Keturunan sendiri. Inilah gara-gara yang dia pahami bahwa yang doa yang sampai itu hanya doa anak. Yang dipahaminya yang sampai hanya doa anak. Jadi doa aku tak sampai. Doa saya tak sampai, kata dia. Sepelenya. Saya akan mendoakan orang yang meninggal itu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'af. Sampai tak doa saya itu? Sampai. Jadi apa dikhawatirkan tak punya anak? Jangan khawatir. Ini kekhawatiran gara-gara nggak ngaji. Ini kekhawatiran.
Karena tak ada mendapatkan doa dan keluarga keturunan anak. Orang yang hidup sebatang kara, yang tak ada anak, tak ada bini, tak ada keluarga, dia pun tak tahu abangnya di mana. Karena dia ditemukan di dalam kardus. Di KTP pun nama dia bin Kardus. Apakah dia tak dapat doa dari orang beriman? Dapat doa. Apa nih khawatir? Jadi tentang masalah khawatir tak dapat doa dari anak, dari keluarga, hilangkan itu semua. Kita tetap dapat dari orang beriman. Berapa kita tadi yang sholat di sini? Semua yang ada di kubur itu dapat doa. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina, masuk mereka. Assalamu alaina, masuk mereka. Wa ala ibadillahis sholihin. Tapi syaratnya harus solihin. Itulah mengapa doa kita Rabbi habli minas sholihin. Itulah mengapa selesai wudu Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas. Apa dikhawatirkan? Kekhawatiran yang tidak perlu. Gara-gara apa? Gara-gara tak ngaji. Dah, tentang masalah doa jangan khawatirkan. Tak berkeluarga, tak ada saudara, kami semua di sini mendoakan. Doanya sampai. Pahala yang mengalir apa? Shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah sampai. Ini siapa yang memasang pelapon ini? Yang memasang sedekah jariyah sampai. Kami Pak Ustaz nggak ada duit sedekah jariyah, ilmu yang tafah. Kami tak ustad, tak usah ilmu yang besar-besar, ilmu pendek aja. Jangan kau potong hutan, nah udah ilmu. Udah. Cari hadis tentang motong. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang sidir. Nanti posting di IG. Man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu finnar. Nah ini dia. Dah, dapat. Gambar lengkap sama gambar pohonnya. Nanti posting. Man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu finnar. Sunan Abi Daud. Saya kirim. Nanti kalian edit-edit lah. Tak bisa ngedit, nanti ku ajarkan ngedit. Apa dikhawatirkan? Jangan khawatir pada yang tak perlu khawatirkan. Dah, share. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Tak usah khawatir anak. Banyak pun anak. Ustadz Somad, saya baru ziarah ke makam abang saya. Bapak ini cerita di tempat lontong belakang An-Nur. Aku baru ziarah ke makam abangku Pak Ustadz. Lalangnya setinggi toga. Lalangnya setinggi tegak. Kenapa? Karena bini dan anak tak ada yang ziarahku. Saya memang di sini, tapi makam mak saya minta kakak sepupu saya seminggu sekali kalau sempat kak, kalau tidak sebulan sekali kirimkan gambar. Ini gambar terakhir. Bersih makam kubur. Doakan. Rumput-rumput yang ada di situ dibiarkan, tapi kalau terlalu tinggi potong. Jangan dibiarkan bersih karena pokok-pokok itu bertasbih. Jangan kalian ziarah kubur habis tanamannya kalian bersihkan, potong. Biar rapi kan, bersihkan. Jangan khawatir. Tapi jangan pula gara-gara percaya kepada keyakinan rumput itu tak sembahyang. Kau tak sembahyang, rumput nanti banyak di tempat lain. Dah kupesankan rumput Jepang. Dah, jangan cemas lagi ya tentang masalah tak ada keluarga, tak ada bini, tak ada laki, tak ada anak, tak ada menantu. Bagaimana ada seorang imam masjid yang pacaran sama ustazah pesantren.
Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz sebagai sahabat? Lapor sama ketua masjid. Lapor sama ketua masjid, bilang Pak ketua itu imam itu pacaran. Jangan kalian pacaran. Yang perempuan, kalau ada laki-laki suka sama kalian, bilang sama dia, kalau kau mau nikah, kau datang ke rumahku, nanti ayahku akan menetapkan berapa kilo emas yang mesti kau bawa. Aku tak mau kau bawa cuman mie ayam, murah kali harga. Jangan pacaran. Yang laki-laki juga begitu. Kalau ada niat serius mau nikah, bilang sama dia, aku tak mau merusak kau. Aku mau nikah sama kau. Kalau kau mau, aku datang. Kalau kau tak mau, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Perempuan bukan cuma satu-satunya kau di dunia. Gitu kan dia. Jangan bilang kau lah satu-satunya. Ah, itulah yang buat dia jual mahal itu. Kau kalau mau, kupinang. Aku nggak mau pacaran. Tapi kalau kau tolak aku, belum tentu dapat kau lebih soleh dari aku. Gitu, baru takut dia. Iya lah, jangan kalian waktu dari awal aja gasnya udah turun. Itulah buat kalian di bawah tapak kaki itu. Kaulah satu-satunya, nggak ada yang lain. Bencong. Kertas terakhir. Apakah di akhir zaman ini, di era digital, kita harus mencari guru mursyid untuk mengamalkan zikir? Kalian pergi keluar nanti dari sini, belok kiri, terus saja sampai ke Rantau Berangin. Habis Rantau Berangin belok ke kanan. Nanti belok kanan, jumpa ada pesantren Darussalam Kabun. Dah jumpai Buya Alaidin. Buya Alaidin ini melanjutkan tarekat dari Syekh Aidarus. Syekh Aidarus ini melanjutkan dari Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani ini melanjutkan dari guru-gurunya, dari Syekh Sulaiman Zuhdi di Makkah. Syekh Sulaiman Zuhdi dari gurunya namanya Syekh Sulaiman Al-Quraimi. Syekh Sulaiman Al-Quraimi dari gurunya Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi ini dari gurunya namanya Syekh Diyaquddin Khalid Al-Kurdi An-Naqsabandi. Itu maka nama tarekatnya Tarekah Naqsabandiyah Khalid karena Khalid. Sanadnya bersambung. Nanti antum akan ditalkinkan oleh Buya Alaidin. La ilaha illallah, talqin zikir, diajarkannya berzikir. Nah, kalau mau bersuluk 10 hari. Kalau belum bisa bersuluk, talqin aja dulu. Nah, nanti kalau sedang berzikir itu terjadi macam-macam penampakan, pengalaman spiritual, lapor. Nah, Buya, malam tadi waktu sedang berzikir itu nampak ambo di atas tompek tidur ambo tu cahaya terang. Bini waang buka handphone. Kok kadang bau berzikir 2 hari nampak cahaya. Cahaya. Ini mati lolok tidur mati lampu. Lalu lampu, punya bini memeriksa handphone entah bang. Tengok bini ambo tu bercahaya Buya. Handphone waang sedang diperiksa bini. Jangan mengada-ngada. Banyak saya jumpa orang ni masalah agama ni suka mengada-ngada. Balik dari Mekah, ambo potang Buya waktu di Mekah, bersuara sama orang. Wangui putih, jangui putihku. Orang Arab contoh itu sadonya. Orang Arab memang orang Arab tu memang begitu mukanya semua.
rambutnya putih, kumisnya putih, mukanya putih, yang Arab. Arab itu memang putih. Yang hitam itu Afrika. Yang bebolang ku awak. Yang Arab tuh. Ini orang-orang yang mengada-ngada macam ini. Kalau jumpa dia sama Abu Lahab. Abu Lahab tuh gitu juga muka Abu Lahab. Abu Lahab tuh putih. Dari mana Ustaz tahu Abu Lahab tuh putih? Abu Lahab anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Kusoy, keturunan Adnan, cucu cicit Ibrahim. Ibrahim itu putih. Ya wang kalau bersuka sama Abu Lahab, beriman wang sama Abu Lahab. Bilal itu hitam, karena dia Afrika. Jadi dalam agama ini ilmu. Malam tadi Buya, aku mimpi nampak aku janggut putih, kumis putih, rambut putih, bercahaya. Itu drunken master. Nggak ada Nabi rambutnya putih. Nabi rambut, kumis, sama janggutnya dan putih sampai boleh olai. Cuman yang lain hitam. Ngaji ilmu. Kalaupun mimpinya berdasarkan kalaupun bonginya juga berdasarkan ilmu. Itu maka awak ngaji. Ambo tabligh akbar ya, tabligh akbar tanah lapis. Tapi jangan cukupkan tabligh akbar, ngaji. Oke, orang apa tuh Ustaz Somad tuh hanya tabligh akbar, ngaji. Kok enggak ngaji? Tengok tebal belum selesai. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina ayah kami, wa li ummahatina ibu kami, wa li azwajina pasangan hidup kami, wa li dzurriyyatina anak keturunan kami, wa liman hadarana semua jamaah yang hadir dan mengikuti kajian ini ya Allah, wa li jami'il muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Tolong saudara kami di Gaza ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin. Tolong saudara kami yang sedang tertimpa musibah dalam keadaan lemah di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat dan di belahan bumi lainnya. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Wahtim bisalihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.